Masalah beli HP 2 jutaan, itu ruginya bukan cuma duit, tapi juga dipakai bertahun-tahun sambil nyesel. Nah, biar nggak kena jebakan marketing, gue udah sortir HP 2 jutaan paling worth it dari berbagai merek. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Nggak cuma jual desain keren, Infinix Hot 70 nawarin spek yang masuk akal di era harga HP yang makin menggila. Chipset Helio G100 Ultimate emang bukan chipset baru, tapi menurut gua performanya masih lumayan bandel buat tugas agak berat. Asiknya juga, Infinix ngejamin performanya bakal tetap mulus sampai 72 bulan. HP yang kolaborasi sama JKT48 ini juga nawarin baterai badak 6000 mAh. Nggak cuma nawarin daya tahan panjang, ngecasnya juga lumayan satset berkat fast charging 45 watt. Fitur bypass charging juga ready di HP ini biar nggak overheat. Buat sekedar foto santai, hasil jepretannya udah lumayan cakep. Cuma kalau buat rekam video bergerak, gua rasa perlu bantuan gimbal biar lebih stabil. Layar 6,78 inchinya sih udah oke di 120 Hz. Cuma sayangnya resolusinya masih HD+, yang nggak setajam Full HD+. Mumpung harganya masih stabil, gas sikat Infinix Hot 70 lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, di masa kemasannya dulu, Nubia Focus 2 5G jadi HP fotografi terniat. Desainnya kelihatan keren dan nandain kalau fokusnya emang lebih ke kamera. Ya, walaupun nggak ada penstabil OIS, triple kamera belakang 108 megapikselnya udah didampingin sama IS buat stabilisasinya. Lensa Neo Vision AI juga bikin setiap jepretan kelihatan lebih detail dan cerah. Hasil jepretan dari kamera depan 64 megapikselnya termasuk jempolan juga. Nah, yang gue suka juga dari fitur fotografinya, ada Magic Eraser, Best-Take, sampai Portrait Light yang kekinian banget. Puas sama kameranya, Nubia nanemin chipset Unisoc T760 yang gesit dan support jaringan 4G. Biar multitasking dan nyimpan banyak data lebih puas, memorinya bawa kombinasi 8/256 GB. Mungkin yang agak kentangnya, dia masih bawa baterai 5000 mAh dan pengecasan 23 watt di kotak pembelian. Tapi tenang, fast charging-nya support 33 watt, bos. Gimana? Kalau lu tertarik sama Nubia Focus 2 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Buat pecinta HP Samsung yang punya budget 2 jutaan dan nyari spek lumayan, gue rekomendasiin Galaxy A17. Bagian paling menarik dari HP ini, dia pakai layar Super AMOLED 90 Hz yang resolusinya udah Full HD+. Buat pelindung layar udah bukan yang ngecek-ngecek. Proteksinya pakai Gorilla Glass Victus Plus yang lebih tahan goresan dibanding HP sekelasnya. Cuma sayangnya ketahanan airnya masih IP54 yang sebatas cipratan air doang. Soal performa masih termasuk waras dengan chipset Helio G99. Tapi kalau budget di bawah 3 juta, sekarang dapatnya varian memori 4/128 GB. Menurut gua dari segi chipset dan storage-nya udah enak. Kurangnya di RAM yang kurang gede dan terbatas buat multitasking. Soal kamera, emang bukan yang wah banget. Seenggaknya Samsung ngasih triple kamera 50 megapiksel yang ada OIS dan ada ultrawide-nya. By the way, HP ini dapat jaminan update OS 6 kali dan support Samsung Knox Fold. Oke, kalau lu naksir sama Galaxy A17, HP-nya bisa dibeli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. Yang kedua,
Ngebawa slogan Titan Durability, Redmi Note 15 juga jadi HP 2 jutaan yang sayang buat dilewatin. Yes, HP ini udah ngantongin sertifikasi SGS yang ngebuat tahan jatuh 1,8 meter. Tapi kalau untuk ketahanan airnya, dia sebatas IP64 tahan cipratan air doang. Soal mesin tempurnya, chipsetnya ngandelin Helio G100 Ultra yang masih mending dibanding HP Unisoc 4G 2 jutaan. Kalau storage-nya masih kurang, masih ada slot microSD yang bisa diandelin sampai 2 tera. Update OS-nya sampai 4 tahun, ada NFC dan udah support IR Duster. Dari segi jepretan kamera sih nggak burik dan masih oke buat upload ke sosmed. Tapi jangan berharap rekaman videonya yang stabil gitu, bos. Selebihnya Xiaomi ngasih daya tarik lewat layar curve AMOLED 120Hz sampai baterai 6000 mAh dengan fast charging 33 Watt. Ajib! Gak sikat Redmi Note 15 kalau lu naksir sama HP-nya. Link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Yang pertama nih, jadi HP all-rounder 2 juta yang menarik buat dibeli. Moto G57 Power 5G punya keunggulan UI yang gesit dan minim bloatware. Tapi kalau untuk update-nya, dia cuma dapat update Android 1 kali dan 2 tahun security patch. Desainnya emang kelihatan kalem, tapi siapa sangka HP berlayar 120Hz ini udah ngantongin sertifikasi militer tahan banting. Resolusi dan kemulusan layar sih udah ajib. Sayangnya panelnya masih IPS LCD bukan AMOLED, bos. Untungnya kekurangannya ditutup sama chipset Snapdragon 6 S Gen 4 5G yang menarik di kelasnya. Antutunya tembus 831 ribuan poin. Jadi buat multitasking dan game menengah harusnya udah cukup aman. RAM-nya juga bisa di-boost sampai 24 GB. Soal kamera emang nggak ada OIS, tapi asiknya Motorola ngasih sensor utama Sony LYT600 yang lumayan cakep. Mumpung harganya masih terjangkau, Moto G57 Power 5G bisa dibeli lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Nah, dari kelima HP 2 jutaan yang gue sortir, punya kelebihan yang beda. Kalau nyari all-rounder, gue rekomendasiin Moto G57 Power 5G. Terus kalau fokusnya ke kamera, Nubia Focus 2 5G jadi pilihan menarik. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Fade to gray as you fade away.